Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong dikabarkan tak diberi kesempatan untuk menunjuk kuasa hukum secara pribadi. Hal itu terjadi saat Tom ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Pada saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024, termohon tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani pemohon. Ujar kuasa hukum Tom, Sugiyato Atmopawiro, dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jaksel Senin 18 November 2024. Menurutnya, Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar justru diduga memaksakan kehendaknya untuk menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi Tom Lembong. Selain itu, kuasa hukum Tom lainnya, Ari Yusuf Amir, menambahkan bahwa kliennya kala itu tidak bisa menolak kuasa hukum yang disodorkan Kejagung, sebab kondisi mental Tom dalam keadaan tidak baik. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan setelah langsung disodorkan penasihat hukum sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak dikasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya, ujar Ari. Adapun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan Tom Lembong pada hari ini Senin 18 November 2024. Kubu Tom bakal menghadirkan 5 saksi ahli di sidang gugatan pra-peradilannya melawan Kejagung. Dari saksi itu akan ada ahli perdagangan gulai yang menjelaskan soal kejadian surplus gulai yang membuat Tom menjadi tersangka. Kemudian, saksi ahli hukum administrasi bakal dihadirkan untuk menjelaskan soal tugas pokok dan fungsi menteri dalam perizinan impor. Sebab, secara teknis yang menandatangani izin impor tersebut adalah pejabat setingkat dirjen. Ahli keuangan negara juga bakal dihadirkan untuk menerangkan soal proses penentuan kerugian keuangan negara hingga aparat penegak hukum menetapkan tersangka. Ari mengungkapkan dalam penersangkaan terhadap kliennya ada tahapan yang dilewati. Oleh sebab itu, status tersangka Tom Lembong di kasus importasi gula periode 2015 hingga 2016 disebut tidak sah. Nah, tahapan-tahapan ini yang dilampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini. Pungkasnya, sebagai informasi, 2 saksi lainnya yang bakal dihadirkan oleh kubu Tom Lembong dalam pra-peradilan ini yakni ahli hukum pidana dan ahli hukum acara pidana.